Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita mengucap syukur atas kasih Tuhan bagi kita semua, sehingga kita dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah doa. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita rindu untuk menyatakan iman kita, memuji dan memuliakan namanya. Kita angkat pujian, kerinduanku datang padamu, Allah yang maha mulia. Datang padamu, Allahmu yang mawasa, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, datang padamu. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawasa, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. mari kita mau sembah Dia. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua, tak seorang pun, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus.
Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuliakan Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bila malam hari ini Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang mentahirkan kami dari segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas perkenanan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan hati-Mu ya Tuhan kepada kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah doa ini dari awal sampai akhirnya. Biar Roh Kudus sendiri yang memimpin jalannya ibadah doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita bersorak-sorai. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah yang perkasa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita buka hati kita buka telinga kita untuk siap mendengar firman Allah. Kita percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan pujian. Dengan pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku.
selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan aku. Amin. Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan aku. Kau bersabda dan selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah di dalam doa dan pujian. Khususnya kami mengucap syukur untuk setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, dan sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau menjamah seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya dan yakin Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami, sehingga hati kami disiapkan untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan yang terus membangun kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau memberikan roh hikmat, kemampuan, kesanggupan, supaya hamba-Mu boleh Engkau urapi, Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala kuasa gelap penghulu roh di udara yang mengganggu, kami bersama-sama bersehati, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang berkarya, berotoritas, bekerja di tengah-tengah kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari bersama-sama pada malam hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersama-sama menyimak dan menyiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Allah mengatakan demikian, ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suk
seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sampai di sini, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat malam hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan saya beri judul Menang atas Tekanan Hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bersama-sama, setiap manusia pasti mengalami yang namanya tekanan hidup atau pressure, ya. Setiap kita yang masih ada di dalam dunia memang tidak pernah luput dari situasi, kondisi, dan masalah persoalan. Tetapi kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menang atau kita bisa keluar, bahkan mengalahkan segala tekanan, tantangan di dalam kehidupan ini, sehingga Bapak Ibu Saudara kita semuanya boleh keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara, kita memang diciptakan oleh Allah, diperlengkapi oleh Allah, disertai oleh Allah di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus akan senantiasa memberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh hidup berpaut kepada Tuhan, itu pasti ada topangan kuasa Roh Allah yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga seperti pemazmur mengatakan, mungkin saja ia jatuh tetapi tidak sampai tergeletak, karena Tuhan itu menopang tangannya. Malam hari ini kita belajar dari seorang Hana, seorang tokoh Alkitab. Bagaimana Hana keluar, bagaimana Hana mengalahkan tantangan, tekanan yang ada di dalam hidupnya dan dia keluar sebagai pemenang. Namun sebelum itu mari kita akan bersama-sama lihat apa yang telah kita baca pada saat malam hari ini, apa saja yang dialami oleh seorang Hana sehingga dia mengalami pressure, mengalami tekanan di dalam kehidupannya. Tetapi itu semuanya tidak membuatnya kalah, tidak membuatnya menyerah, tidak membuatnya undur, tidak membuatnya kecewa, tetapi dia keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bersama-sama apa yang dialami oleh Hana adalah peristiwa di mana dia mengalami satu tekanan yang bertubi-tubi. Mari kita akan lihat bersama-sama beberapa hal yang dialami oleh Hana. Kalau kita memperhatikan bersama-sama ayatnya yang kedua, di sini dikatakan orang ini mempunyai dua istri. Siapa itu? Dia adalah Elkana, suaminya Hana, suaminya juga Penina, mempunyai dua istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita perhatikan bersama-sama, memang seorang Hana mengalami satu tekanan hidup karena apa? Karena di dalam sebuah keluarga, cinta itu terbagi. Tentunya kalau kita memperhatikan seorang Elkana memiliki 2 istri, apalagi kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, Hana itu di madu, pasti dalam tanda kutip dia punya saingan. Orang yang selama ini ada di dekatnya, yang telah merampas kebahagiaan, merampas kasih sayang, merampas perhatian Elkana sebagai suaminya. Tentu ini bukan perkara yang mudah, bukan hal yang gampang. Bagaimana dia kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian, atau cintanya terbagi. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keluarga, ketika cinta itu terbagi, pasti akan menimbulkan masalah. Pasti akan ada orang yang dirugikan, ada orang yang merasa dilukai, ada orang yang dilukai. Oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya di dalam rumah tangga orang-orang percaya di dalam kekristenan, bagaimana kita menjaga kesetiaan, menjaga kekudusan di tengah-tengah keluarga, sehingga di dalam sebuah keluarga tidak saling melukai, tetapi yang ada adalah saling melengkapi, saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menerima. Bahkan bagaimana sebuah tanggung jawab itu diambil di tengah-tengah keluarga, khususnya sebagai seorang laki-laki atau kepala rumah tangga, sehingga di dalam sebuah keluarga ada satu keharmonisan, suasana surgawi, di mana ada kasih di dalamnya, tidak saling melukai. Kalau kita perhatikan bersama-sama, pasti seorang Hana terluka hatinya, pasti dia kecewa secara manusia, merasa terintimidasi, merasa diduakan. Itulah saudara kenyataan yang dialami oleh Hana. Yang berikutnya, kalau kita memperhatikan bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, masih di dalam ayatnya yang kedua tadi dikatakan bahwa Penina itu mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Bahkan kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama, Hana memang pada saat itu di mana peristiwa ini terjadi, kandungannya, firman Tuhan mengatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Dia dikatakan mandul, tidak memiliki anak. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu merupakan beban tersendiri bagi seorang Hana. Walaupun kita sekarang sebagai keluarga-keluarga Kristen, tentu bukan menjadi satu alasan ketika mungkin dalam sebuah rumah tangga kita belum memiliki keturunan, itu dijadikan persoalan yang serius. Karena memang ketika kita berumah tangga, orientasinya bukan semata-mata bagaimana kita memperoleh keturunan. Sekarang ada banyak hal, berbagai macam jalan keluar yang bisa ditempuh, yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga keharmonisan, keutuhan ya di dalam sebuah rumah tangga senantiasa bisa terjalin dengan baik, saling pengertian, ya, saling mengasihi, saling melengkapi di tengah-tengah rumah tangga. Tetapi pada waktu itu, ketika Hana tidak memiliki keturunan, dijadikan oleh Penina, mungkin salah satu sebab bagaimana dia mengalami satu hinaan, satu cercaan yang terus-menerus yang dialami oleh seorang Hana. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan tadi yang sudah saya baca di dalam ayatnya yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Saudara,
Setiap hari dia mendapatkan satu perlakuan yang sungguh-sungguh menyakitkan. Di sini dikatakan Penina itu selalu menyakiti hati Hana yang membuat hati Hana itu menjadi gusar. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin yang terjadi dalam kehidupan Hana sehari-hari adalah situasi kondisi di mana hidupnya dalam tekanan yang begitu luar biasa. Dia mendapatkan ejekan, penghinaan, mungkin kekerasan, bukan secara fisik tapi secara verbal yang dialami oleh Hana itu terjadi terus-menerus. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama, apa yang dialami oleh Hana itu bukan sehari dua hari, tetapi itu berlangsung begitu lama, berlangsung bertahun-tahun, sehingga hal itu menimbulkan tekanan hidup yang dialami oleh seorang Hana di dalam kehidupan rumah tangganya. Lalu bagaimana Hana bisa keluar dari situasi yang demikian? Apakah dia menyerah? Apakah dia larut dalam kekecewaan? Apakah dia larut dalam sakit hati? Apakah dia larut dalam keterpurukan? Apakah dia menyerah? Tetapi kalau kita mencatat, kita melihat, kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, ternyata Hana tidak menyerah pada situasi kondisi. Hana tidak menyerah pada situasi kondisi yang sulit yang dihadapi dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita memperhatikan, dia mengambil langkah supaya dia bisa keluar dari segala tantangan dan tekanan hidup, sehingga masalah persoalan yang dihadapi bisa dikalahkan, bisa diatasi, dan dia keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting bagaimana seorang Hana bisa mengalahkan tekanan hidup. Apa yang menjadi kunci yang dilakukan oleh Hana sehingga dia bisa mengatasi situasi, kondisi yang sulit di dalam kehidupannya. Yang pertama, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Kita akan melihat Bapak Ibu di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10, kemudian ayat yang ke-12, dan nanti akan saya sambung di dalam ayatnya yang ke-15. Ayat 10 mengatakan demikian, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ayatnya yang ke-13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Mari kita perhatikan ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 10, ayat 12, dan ayat 15 itu memberikan satu penekanan tentang berdoa, berseru kepada Tuhan, dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Hana bisa keluar dari tekanan hidup karena apa? Karena dia datang kepada Allah, dia berseru kepada Allah,
Dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Kepedihan hatinya tidak dipendam, tapi dicurahkan, ditumpahkan kepada Allah. Dan dia percaya bahwa Allah Israel tidak pernah berdiam. Allah Israel yang membela kehidupannya. Ketika dia datang sungguh-sungguh berseru, mengungkapkan isi hatinya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan Allah yang hidup, maka disitulah sesungguhnya Hana memperoleh satu kekuatan, penghiburan, memperoleh juga pembelaan. Dan dari doa-doa yang disampaikan oleh Hana dengan hati yang pedih, dengan hati yang hancur, dia menangis terseduh-seduh di hadapan Allah. Dia datang dengan segala kerendahan hati, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Disitulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bersama-sama, Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah merespon apa yang menjadi doa yang disampaikan oleh Hana kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami pressure, mengalami tekanan, mengalami masalah persoalan di dalam hidup, mari bersama-sama kita mau belajar untuk mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, tidak berdiam diri, tetapi kita mau berseru, mencurahkan isi hati kita. Kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Dia yang senantiasa menyendengkan telinganya bagi setiap orang-orang yang berseru, bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang berserah kepadanya, bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan iman dan percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika Hana mencurahkan isi hatinya kepada Allah, segala kepedihan hatinya dicurahkan kepada Allah, maka kalau kita memperhatikan ayat-ayat berikutnya, bagaimana Tuhan itu mendengar, Tuhan itu merespon, Tuhan itu menjawab apa yang menjadi doa, seruan, ungkapan isi hati yang disampaikan oleh Hana dengan penuh kesungguhan di hadapan Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Hana datang berseru, berdoa, dan mencurahkan isi hatinya kepada Allah dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Sehingga kalau kita memperhatikan bersama-sama, Hana memperoleh pembelaan, doa Hana didengar oleh Tuhan, dan Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan dalam kehidupan Hana, Hana boleh mengalami keajaiban, mengalami mukjizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan tekanan hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama, di dalam ayatnya yang ke-17, dari 1 Samuel pasalnya yang pertama, firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat 17 mengatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kalau kita memperhatikan di sini, bagaimana Hana itu
memegang janji Tuhan. Setelah dia berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Allah, menumpahkan isi hatinya kepada Allah, segala penderitaan, segala kepedihan hati dicurahkan kepada Allah. Maka di sini langkah yang kedua, dia berpegang kepada janji firman Tuhan. Dia berpegang teguh kepada firman Allah. Kenapa demikian? Eli pada waktu itu menduduki jabatan sebagai imam. Dan ketika dia melihat bagaimana Hana berdoa walaupun awalnya sebagai seorang imam, kalau kita memperhatikan dia tidak memahami, dikiranya seorang Hana yang berdoa sungguh-sungguh, berdoa dengan hancur hati, berdoa dengan segenap hati sampai dia menangis. Bahkan kalau kita memperhatikan, tidak keluar kata-kata memang dari mulut bibir Hana, tetapi yang keluar adalah hanya komat kamit saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jeritan hati yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh, hati yang mencari Allah, hati yang mengasihi Allah, hati yang percaya kepada Allah, itu sungguh-sungguh. Kemudian Allah itu mendengar. Karena hal lain juga yang dilakukan oleh Hana adalah bagaimana dia berpegang kepada janji firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Imam Eli di sini dikatakan, pergilah dengan selamat, dan mari kita memperhatikan, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Apa yang dipegang, apa yang diterima oleh Hana bukan semata-mata perkataan Imam Eli, tetapi dia mengimani, dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Eli itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah melalui Imam Eli. Sehingga itulah yang dipegang, yang diterima, yang diimani oleh seorang Hana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia pegang teguh akan janji firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mari kita akan lihat di dalam Roma pasalnya yang keempat. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Kita mau belajar dari Abraham yang terus berpegang kepada janji Tuhan. Meskipun kenyataan hidup yang dialami, tubuh jasmaninya sudah semakin melemah, tetapi imannya tidak tergoyahkan. Mari kita akan memperhatikan. Ayat 18 mengatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu
yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bagaimana Abraham berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa dari Abraham itulah bersama dengan Sarah, maka akan lahir keturunan Abraham yang akan menerima janji daripada Tuhan, di mana Allah sendiri yang telah memberikan janjinya kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai atau pasir di laut. Bapak Ibu Saudara, kalau Abraham melihat kenyataan yang terjadi dalam hidupnya, tubuh jasmaninya, memang tubuh jasmaninya sudah semakin lemah. Ayat 19 itu mengatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kalau kita memperhatikan dari ayat ini, sesungguhnya itu sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin akan terjadi karena Abraham sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, dalam bahasa medis sudah mati haid, tidak mungkin menghasilkan keturunan, tetapi Abraham tetap berpegang teguh kepada janji Allah dan dia tidak bimbang. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mengalami tekanan hidup, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita mengalami permasalahan, situasi, kondisi yang sulit dalam kehidupan kita mau bersama-sama berpegang kepada firman Allah, bertindak di dalam kebenaran firman Allah, berjalan di dalam tuntunan firman Tuhan yang akan membawa kita kepada jalan keluar yang Allah sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan terhadap janji-janji Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Kita melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan demikian, lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Hana bergumul, setelah Hana berdoa, setelah Hana berseru, setelah Hana memegang teguh akan janji-janji dari firman Allah, janji Tuhan dengan setia, dan pada akhirnya kalau kita memperhatikan bagaimana doanya dijawab, dia memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Samuel, yang kemudian menjadi seorang nabi bagi orang-orang Israel. Dan satu hal, kalau kita memperhatikan bersama-sama, ketika doanya sudah dijawab oleh Tuhan, Hana tidak pernah melupakan Allah, tetapi wujud syukur, ucapan terima kasih. Kalau kita memperhatikan memang di awal, di dalam ayatnya yang ke-11, dia sudah berjanji kalau Allah memberikan anak, memberikan keturunan kepadanya seorang anak laki-laki, maka dia akan menyerahkannya kepada Allah
dan itu dibuktikan, itu diwujudkan. Apa yang menjadi nazar yang telah dilakukan oleh Hana ditepati. Bapak Ibu, yang ketiga, kalau kita memperhatikan, Hana tidak pernah melupakan Tuhan ketika doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Seberapa banyak orang-orang Kristen ketika doanya belum dijawab oleh Tuhan, ketika punya pergumulan, punya masalah yang berat, mereka datang menangis, mereka berseru dengan sungguh-sungguh, mereka tekun mencari Tuhan. Tetapi ketika doanya sudah dijawab, acap kali seringkali menjadi lupa bahwa Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan yang sudah memberikan jawaban doa bagi kehidupan kita. Seringkali kita asik, kita terlena, bahkan kita lebih melihat apa yang sesungguhnya telah kita terima, bukan melihat kepada sumbernya. Fokus hidup kita sudah berubah, bukan kepada Allah lagi, tapi kepada berkat yang sudah diberikan. Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran yang sangat berharga pada malam hari ini, bagaimana Hana tidak pernah melupakan sumber berkat itu. Bahkan sebagai wujud syukur, kemudian Samuel dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Samuel mempermuliakan Allah. Samuel hidup sebagai nabi Allah, di mana Samuel dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel, untuk mengarahkan bangsa Israel, supaya orang-orang Israel tetap hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana Hana terus percaya, terus berpaut, tidak pernah melupakan Allah, tetapi justru ketika dia diberkati dengan anak laki-laki, apa yang dimilikinya itu kemudian dipersembahkan, diberikan kepada Allah. Dia tidak merasa kemudian Samuel itu menjadi milik kepunyaannya. Padahal kalau kita memperhatikan, itu satu penantian yang panjang, satu jawaban dari sebuah doa dengan hancur hati. Setelah sekian lama, bagaimana dia menderita penganiayaan, ejekan, tekanan yang dilakukan oleh Penina ketika pada waktu itu dia belum memiliki keturunan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapat dari kehidupan kita ketika kita dicukupkan, ketika kita diberkati, ketika kita terpelihara, ketika di masa-masa sulit ini Tuhan menolong, maka satu hal yang harus kita memperhatikan, mari kita tetap setia, mari kita tetap taat, mari kita tetap mengingat Dia, sumber berkat itu. Bahkan kita berpaut, kita mengasihi Dia melebihi apapun, sebagai wujud bahwa sesungguhnya hidup kita ini bergantung penuh hanya kepada Dia, sang sumber berkat itu. Malam hari ini, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya Bapak Ibu kita semuanya boleh belajar. Ketika kita mengalami tekanan di dalam hidup, bagaimana kita bisa mengatasinya, bagaimana kita bisa menang. Berseru, curahkan isi hati kita di hadapan hadirat-Nya. Yang kedua, mari berpegang teguh kepada janji, berpegang teguh kepada firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupakan Tuhan, ingat Tuhan, melekatlah kepada Tuhan, sang sumber berkat itu.
sehingga kehidupan kita boleh senantiasa diberikan kemenangan di dalam kita menghadapi situasi, kondisi apapun dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan Bapak Ibu seluruh jemaat supaya kita senantiasa diberikan kekuatan, kemenangan, jalan keluar ketika kita mengalami tekanan hidup, dengan kita berdoa, memegang janji firman Tuhan, dan selalu melekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini, hamba-Mu telah selesai di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, ya Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang berkarya lebih lagi di dalam kehidupan setiap umat-Mu, sehingga firman ini jadi rema dalam hidup kami, kekuatan bagi kami, mendidik dan mengajar kami. Terima kasih. Hamba menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum itu, saya mengingatkan buat Bapak Ibu semuanya, kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Dari amplop yang sudah dibagikan oleh para pembina dan ketua KPW, mari kita akan siapkan untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan, dimasukkan dalam amplop, dan nanti di hari Minggu yang akan datang, persembahan Bapak Ibu akan diambil oleh para petugas dari pembina dan ketua KPW masing-masing. Baik, setelah kita bersama-sama menyiapkan persembahan, mari kita akan masuk dalam doa. Nanti saya akan mengawali dengan berdoa dari gereja. Bapak Ibu nanti akan melanjutkan untuk berdoa dari rumah masing-masing. Yang pertama, kita akan terus berdoa bagi gereja supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Juga kita berdoa buat para pemimpin, khususnya Bapak Gembala dan seluruh para diakon, juga pengurus gereja. Demikian juga kita berdoa bagi jemaat supaya terus senantiasa diberikan kerinduan untuk bersama-sama mengikuti ibadah secara online, juga terus bertumbuh secara rohani. Kita berdoa juga untuk pergumulan gereja, baik untuk pembangunan, gul kehadiran, gul persembahan, juga setiap kegiatan-kegiatan gereja yang dilaksanakan secara online kita doakan supaya semuanya boleh menjadi berkat. Kemudian kita juga berdoa untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya Tuhan menjamah sehingga terus bertumbuh dan berkembang. Itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pokok-pokok doa yang pertama. Yang kedua, kita berdoa buat yang sakit, yang mengalami sakit secara jasmani, kita topang dalam doa supaya Tuhan menjamah sehingga mereka dipulihkan. Juga mereka yang undur, kemudian kita juga doakan untuk jemaat-jemaat baru supaya terus setia dan bertumbuh. Demikian juga untuk orang-orang yang kita rindukan mereka bertobat, percaya pada Tuhan Yesus, supaya hati mereka disiapkan dijamah, sehingga saat kita memberitakan Injil, mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga berdoa buat bangsa negara, Jawa Tengah, Kota Semarang, juga di lingkup Telogo Sariwetan, supaya Tuhan menolong, khususnya buat pandemi yang masih terjadi. Tuhan campur tangan, supaya terkendali, bahkan bisa segera berakhir. Nanti Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Silakan Bapak Ibu semuanya dari keluarga-keluarga berdoa dengan sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semuanya, mari kita arahkan hati kita. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita percaya ketika kita berseru, berdoa, berharap kepadanya,
Tuhan pasti akan mendengar bagi setiap seruan doa Bapak Ibu semuanya yang sungguh-sungguh berpaut dan hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada malam hari ini. Saya akan mengawali dengan berdoa dari gereja, nanti Bapak Ibu akan melanjutkan dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Pada malam hari ini, kami telah memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang terus membangun iman kami. Dan saatnya kami berseru, kami berdoa, kami datang mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran kami. Engkau menjamah supaya kami disucikan, dikuduskan, sehingga kami layak untuk berdoa di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan pada malam hari ini untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Kiranya Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga jemaat-Mu boleh bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani. Hidup mereka semakin melekat kepadamu, berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba berdoa, kiranya Tuhan, seluruh umat-Mu boleh semakin mengenal Engkau, hidup berpaut kepadamu, taat setia di hadapan hadirat-Mu, hidup senantiasa dalam rancangan dan kehendak-Mu, sehingga setiap mereka Tuhan boleh menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Engkau, berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan para pemimpin kami, khususnya Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Kau mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga karya pelayanannya di tempat ini Tuhan senantiasa Engkau menolong, memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kekuatan, kekudusan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga karya penggembalaannya semakin bertumbuh, berkembang, semakin maju, bahkan membawa jemaat-jemaat-Mu semakin dewasa rohani. Terima kasih. Kau memberkati kesehatannya, memberkati juga seluruh keluarganya, baik anak, menantu, cucu, semuanya diurapi, diberkati oleh kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, khususnya para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi. Kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu, guru PAUD. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan terus mengurapi, memberkati, menjamah, sehingga setiap pelayanan kami boleh menjadi satu pelayanan yang menyenangkan hati-Mu, yang menjadi berkat ya Tuhan buat seluruh jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang kami laksanakan secara online, supaya jemaat-Mu terus Tuhan dengan setia, mereka semuanya boleh mengikuti dan mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, semakin setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk pembangunan sekolah yang sedang berjalan. Engkau terus memberkati seluruh para tukang, sehingga diberi hikmat, kecerdasan, ketelitian. Setiap langkah demi langkah Tuhan Kau pimpin, sehingga bisa selesai, dan melalui sekolah ini kami boleh senantiasa menjangkau, mempermuliakan Engkau, dan melalui sekolah ini Tuhan nama-Mu dipermuliakan, diagungkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan gereja-Mu, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 52 juta. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu, sehingga gereja-Mu terpelihara. Kami percaya dan yakin kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa tercurah di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu yang ada di tempat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Tuhan juga menolong supaya terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kerinduan kami kehadiran 50 jiwa, persembahan 5 juta, juga kami boleh memiliki tempat ibadah secara permanen Tuhan. Engkau menolong supaya pelayanan kami di sana, setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, semakin hidup melekat kepadamu, berpaut kepadamu, dan mengasihi Engkau, berpegang kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa pada malam hari ini, jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara jasmani, mengucap syukur. Kami berdoa untuk Bapak Yeskel Sunardi, Engkau terus menyempurnakan kesehatannya. Ibu Dwi Lasmiati terus dijamah ya Tuhan, supaya dipulihkan, disembuhkan melalui jamahan-Mu. Kami serahkan Bapak Budi Wibowo yang ada di Bandung, dijamah melalui kuasa bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mengucap syukur Pak Budi Tarto dan Ibu, mengucap syukur juga Tuhan untuk Ibu Nok Siamah. Kami menyerahkan Bapak Imam yang ada di Genuk, dijamah ya Tuhan, disembuhkan, dipulihkan. Mengucap syukur untuk Ibu Nini. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, untuk Bapak Sarmo yang kemarin mengalami sakit jatuh Tuhan, Engkau tolong jamah ya Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu, Ibu Sarmo terus disempurnakan kesehatannya. Demikian juga mengucap syukur Bu Herman, Bu Hariningsih, Pak Joko Sulistiono yang sudah pulang dari rumah sakit, mengucap syukur. Engkau terus Tuhan menyempurnakan kesehatannya. Kami serahkan Bu Angel, Bapak Yunus Amin Priyadi, Mbak Siska, kami menyerahkan Mbak Tiska yang ada di Jakarta. Kami juga berdoa buat Bu Yudaningsih yang ada di Pucang Gading. Kami serahkan juga Tuhan Yesus untuk Bu Teresia, Pak Barjo, juga anak-anak-Mu yang lain Tuhan, anak Marcel, anak Devarel, jemaat-Mu yang sakit secara jasmani, dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui jamahan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Yang lemah iman Tuhan dikuatkan, dijamah kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh bangkit dan setia kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pada malam hari ini untuk orang-orang baru, supaya mereka terus setia bertumbuh melalui gerejamu yang ada di tempat ini. Juga Engkau memberkati juga Tuhan orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepadamu. Engkau menyiapkan hati mereka ya Allah Roh Kudus, supaya saat kami mengunjungi, memberitakan Injil-Mu, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kiranya Engkau menjamah bangsa kami, supaya bangsa kami dipulihkan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, diberi hikmat senantiasa, supaya bisa Tuhan Yesus membawa bangsa ini keluar dari berbagai macam masalah, krisis yang terjadi. Engkau menolong pandemi yang terjadi. Engkau menolong ya Tuhan bangsa kami, supaya bangsa kami dilepaskan dari pandemi ini, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan secara ekonomi Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan politik, situasi kondisi hukum Tuhan. Engkau terus menjagai bangsa kami, supaya bangsa kami tetap aman, tentram dan damai dan semakin maju. Kami berdoa buat setiap gerakan-gerakan yang membuat kekacauan, ingin membuat Tuhan Yesus keresahan, berita-berita bohong, kami ikat patahkan dalam nama Yesus. Engkau mencurahkan damai-Mu buat negeri kami, sehingga negeri kami aman, terkendali. Terima kasih. Jawa Tengah, kota Semarang di mana kami tinggal, Engkau memberkati kota kami. Berkati Pak Ganjar, berkati juga Bapak Wali Kota, Bapak Hindar Priyadi, Bu Hervita, juga seluruh jajarannya Engkau memberkati. Biarlah kota Semarang Tuhan tetap aman, tentram dan damai. Pandemi ini bisa terkendali yang ada di kota ini, sehingga kota ini semakin maju dan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Telogosari Wetan, Engkau memberkati Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, semuanya kami serahkan. Bahkan Bapak RT, Bapak RW, kami menyerahkan tetangga di sekitar gereja. Engkau memberkati
supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu seluruh umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang pada malam hari dengan tekun setia mereka mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Engkau memberkati setiap mereka dalam setiap pergumulan mereka. Yang sekarang bekerja Tuhan memberkati, yang memiliki usaha diberkati, yang merintis usaha Tuhan menolong, supaya mereka bisa Tuhan Yesus tetap survive, bisa bertahan, bahkan semakin maju, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa yang membutuhkan pekerjaan, Engkau menolong anak-anak-Mu supaya diberikan pekerjaan ya Tuhan. Rumah tangga diberkati, supaya saling mengasihi, saling mencintai, anak-anak menghormati orang tua, suami mengasihi istri, istri menghormati suami, sehingga tercipta Tuhan keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Yang bekerja di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, Engkau menjagai, melindungi, supaya dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar kami mengakhiri doa kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas seluruh jemaat-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana. Namun kasih setia dan kemurahan-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.